Halo sobat-sobat kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Psikes Panti Rapih Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Aku Laras, hari ini kita akan podcast mengenai program studi keperawatan, program Diploma 3 bersama dengan himpunan mahasiswanya. Penasaran kan? Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe dulu, like dan komen, dan jangan lupa untuk ikuti semua media sosial kita di bawah ini. Oke, let's go kita ke podcastnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Sekarang ada dua kakak cantik dari himpunan mahasiswa Diploma 3. Kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan aku Yolenta dari Himpunan Mahasiswa Diploma 3 Keperawatan. Dan saya Alberta Jennifer dari Himpunan Mahasiswa Diploma 3 Keperawatan. Oke, panggilannya berarti Kak Yolenta dan Kak Alberta. Betul. Ya. Oke, untuk Kak Yolenta sendiri dari divisi apa Kak di Hima? Kalau aku sendiri dari Hima itu jadi sekretaris 1 yang tugasnya ya seperti sekretaris pada umumnya kayak mencatat notulensi, terus mengurusi surat menyurat, membuat proposal dan LPJ seperti itu. Oke, tadi untuk Kak Yolenta ya. Kalau untuk Kak Alberta dari divisi apa nih Kak? Saya dari divisi ilmiah dan saya punya proker yaitu pembuat podcast mengenai tentang garis besar keperawatan. Lalu proker saya yang kedua ada lomba asuhan keperawatan internasional. Wow, sounds interesting. Oke, sebelum kita masuk ke sana-sana ya, aku mau tanya dulu nih, kalau di sini di Hima di Psikes Panti Rapih ini, khususnya Diploma 3 ada kesebutan khusus gitu nggak sih? Gampangnya tuh apa biasanya disebut sini? Kalau Hima per D3-nya itu biasa disebutnya Hima per D3 aja Kak, jadi nggak ada sebutan khusus atau lainnya. Oke, Himaper ya. Iya. Oke. Tadi Yoleta dari sekretaris, kalau Alberta dari divisi ilmiah. Total tuh ada berapa divisi sih di Himaper ini? Ada sekitar 6 atau 7 divisi gitu Kak. Di Ada Hima. apa aja tuh? Ada ilmiah, olahraga, rohani, kesejahteraan, terus humas, Bendahara. ya terus ada divisi olahraga seperti itu. Oke, berarti kalau Himaper tuh tugasnya itu tuh lebih ke yang mencakup di mahasiswa D3 sendiri gitu ya. Oke, mau tanya dulu nih, mungkin dari beberapa waktu terakhir ini atau mungkin akan datang, teman-teman sedang mempersiapkan ada agenda apa gitu nggak sih di Himaper? Kalau dari Himaper sendiri di divisi olahraga itu ada collab Kak sama Hima-Hima ya ada di Psikes Panti Rapih ini kan oke. tidak hanya Himaper D3 saja. Akan ada porseni yang diikuti mahasiswa Psikes Panti Rapih seperti itu. Iya. Oh berarti selain acaranya didirikan sendiri oleh Himaper kayak yang tadi prokernya Alberta ya, berarti kalau Himaper tuh juga kerjasama dengan hima-hima lain juga. Oke, baiklah. Ini langsung aja ya teman-temanku. Kan D3 itu 3 tahun ya, Diploma 3 ya. Terus kalau dari segi keperawatan sendiri, kalau aku lihat itu tugasnya kan banyak banget nih gitu. Sangat banyak ya. Sebagai seorang mahasiswa tuh teman-teman merasakan kendala gitu nggak sih selama menjalankan tugasnya selama jadi hima gitu? Dari Alberta dulu. Kalau untuk kendala itu pasti banyak, terutama di waktu. Karena tugas yang numpuk, terus juga ditambah untuk ngejar proker, laporan dan lain-lain itu kalau untuk itu tuh di waktu sih susah membagi waktu untuk yang satu hal dan 2 hal atau hal lainnya. Oke, di waktunya ya berarti kalau dari Alberta. Kalau dari Yolenta? Sama sih sebenarnya kendalanya cuma di waktu karena kan dari kami anggota Himaper sama kelas juga itu kan nggak hanya mengikuti satu organisasi saja melainkan mengikuti banyak organisasi jadi kita pintar-pintar aja bagi waktu mana waktu buat menugas buat proker, LPJ, proposal seperti itu. Oke, wow. Kalau aku lihat ya dari Diploma 3 tuh kalau sekarang berarti semester berapa? Semester 4. Semester 4 di Diploma 3 tuh udah melewati masa klinik gitu. Sudah. Oke. Itu kan tugasnya banyak banget ya teman-teman. Kalian gimana sih caranya tips and tricksnya dong untuk membagi waktu antara klinik, ngerjain laporan sama tugas kalian dari Himaper ini? Gitu. Coba tips and tricksnya.
Tips and tricksnya yang pertama manajemen waktu. Oke. Itu penting sekali. Jadi kalau misalnya kita dapat jadwal dinas pagi, otomatis kita juga menggunakan waktu di malam hari untuk mengerjakan askep, terus laporan. Mungkin itu bisa dibagi ya. Jadi tapi kita harus mengutamakan yang paling penting dulu, yang kapan nih yang mepet deadline-nya. Jadi kita kerjain dulu askepnya, karena askep kan kadang harus konsul setiap hari atau beberapa minggu sekali kan saya akan datang. Tetapi untuk laporan juga kita kerjakan di sela-sela pengerjaan askep gitu. Oke, dari Yolenta Kurang lebih sama sih Kak. sama. Berarti awalnya set priority dulu Iya. seperti apa, terus di tengah-tengahnya kita bisa sambil ini sambil itu gitu ya. Dan tentunya butuh saling backup gitu nggak sih antara satu Pasti. sama lain Betul. gitu. Tapi oke ya, untuk saling backupnya masih berjalan nih ya. Oke, itu kendalanya. Terus tadi itu ada di visi ilmiah. Boleh dijelasin dulu nggak sih tadi kok? Wah, menarik banget ada mengenai seminar dan lain-lain gitu ya. Di mendekat ini apakah ada event mengenai ilmiah ini? Ada, sebentar lagi proker saya akan jalan ya, asuhan keperawatan internasional. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa kampus lain juga sangat boleh sekali mengikuti lomba ini karena sangat menarik dan hadiahnya pun menarik. Oke. Berarti ini stay tune aja di mana? IG-nya IG Himaper aja. IG Himaper. Apa Kak? Bisa disebutin di bawah nanti. Himaper D3 STPN. Oke, nanti dicantumin ya Kak di bawah. Oke, kalau gitu. Kita lanjut ke prodi D3 keperawatan. Prodi D3 keperawatan ini itu keunggulannya apa sih Kak? Kalau dari D3 keperawatan sendiri itu keunggulannya di mata kuliah KMP degeneratif Kak, itu masih jadi keunggulan di prodi kita gitu. Oke. Degeneratif ya. Kalau di D3 sendiri tuh kayak ada mata kuliah khusus nggak sih buat akomodasi itu yang KMB degeneratif gitu? Ada tadi di KMB 1, KMB 2 dan KMB degeneratif. Oh ada KMB degeneratif Ada. sendiri. Oh oke. Dan itu sesuai dengan saran perasaan di Psikis Terapi tentunya kita memanfaatkan itu ya mini hospitalnya juga ya Jelas. pasti. Oke. Dan kalau untuk di 3 keperawatan kan berarti 3 tahun ya. Terus kalau teman-teman yang klinik-klinik itu biasanya mulai dari tahun keberapa sih? Dari semester berapa? Semester 2 kita sudah mulai masuk ke rumah sakit melakukan klinik. Oke. Berarti kalau di 3 keperawatan karena udah masuk ke rumah sakit berarti ada yang camping day itu juga ya. Ada. Oke, itu dari awal ya berarti. Sudah ya. dari awal. Oke, berarti pakai cap cakep-cakep gitu ya. Oke, deh. Aku mau tanya juga, kalau misalnya di D3 keperawatan buat kliniknya ya khususnya itu tuh ada berapa stase sih? Kalau misalnya dalam menjalankan klinik-klinik gitu. Kalau yang sudah kita alami di semester 2 itu baru keperawatan dasar aja Kak. Jadi belum masuk ke yang KMP dan lain-lain. Kalau yang KMP itu harusnya di semester 4, cuman karena perubahan kurikulum jadi dijadikan satu waktu semester 6 magang. Kan ada magang tuh Kak di D3. Nah, jadi satu di magang itu. Oke, berarti D3 itu selain teori itu tuh ada klinik dan juga ada magang gitu Ada. ya. Dan ada lab juga. Oke, makanya full buat latihan skill teman-teman gitu ya. Oke. Mungkin bisa dijelasin juga kepada sobat-sobat kreatif di sini nih, apa sih yang menjadi keunikan atau rasa senang teman-teman setelah bergabung di Psikis Terapi khususnya di program studi keperawatan program Diploma 3 ini? Ada sih. Aduh. Apa Mbak? Kalau dari aku sendiri seneng karena dari dosennya saja Kak, bisa dari dosennya itu menarik, terus kan yang mengajar itu tidak monoton. Habis itu D3 itu kan hanya 3 tahun, jadi kesempatan untuk bekerja itu lebih cepat daripada yang program sarjana, begitu juga yang nurse. Karena kalau nurse 5 tahun kan Kak, kalau D3 cuma 3 tahun bisa langsung kerja. Dan lebih kalau D3 itu lebih ke keterampilan, jadi teori keterampilan berbeda dengan yang sarjana seperti itu. Jadi
lebih jos. Oke, terberat. Betul yang disebutkan Mbak Yola itu. Jadi ketika kita nanti bekerja, kita sudah punya pengalaman ya. Tadi apalagi sekarang yang tahun kurikulum baru ini, kita mau magang 6 bulan. Oh, wow. Jadi tentu pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil untuk dunia kerja di masa depan. Wih, cakep sih. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman nih, sebelum magang kan berarti ada latihan dulu. Di psikospan terapi itu memadai nggak sih fasilitasnya buat teman-teman sebelum diterjunkan magang di rumah sakit klinik gitu? Sangat memadai, salah satunya adalah mini hospital. Itu sangat lengkap sekali sehingga kita tuh seperti mengurus pasien betul dengan alat-alat yang lengkap. Jadi kita tidak perlu khawatir sehingga nanti ketika kita sudah masuk di rumah sakit, oh sudah sama seperti yang ada di mini hospital. Tergambarkan langsung ya. Dari dosennya pun kalau jelasin juga oke. Jelas gitu. banget. Oke, baiklah. Tadi kita udah menilik mengenai pelajaran-pelajarannya ya di sebagai mahasiswa gitu. Tapi kalau misalnya program studi Diploma 3 ini, teman-teman tuh tetap masih bisa ikut kayak kegiatan kampus yang lain gitu nggak sih? Ada apa aja gitu kan? Ada porseni juga ya. Itu berarti melibatkan seluruh yang internal di kampus gitu kah atau gimana? Kalau kita masuk ke Himapar atau hima-hima lain, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bergabung di kegiatan kampus yang lainnya seperti PKM, terus penyuluhan, penelitian, seminar, dan lain-lain seperti itu Kak. Jadi nggak membatasi pergerakan kita buat ikut kegiatan lain di kampus. Oke, berarti bisa balance ya jalan balance antara teorinya, terus program di belajarnya, ada kegiatan luar dan ada PKM juga tadi ya. Itu berarti pengabdian kepada masyarakat. Iya. Oke, berarti nanti teman-teman akan langsung ke masyarakat dan membantu gitu ya. Wow, oke, keren sekali. Selanjutnya nih, mungkin last but not least ada mengenai PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Boleh dijelasin dulu Kakak mengenai PMB ini? Ada info apa sih mengenai PMB ini? Untuk info PMB ya, dari teman-teman bisa langsung cek aja di psikospan.ac.id. Di situ ada informasi mengenai PMB Psikospan Terapi, ada program studi Diploma 3 Keperawatan, ada S1 Nurse, ada gizi. Jadi langsung kepoin aja. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk lebih seru lagi Kak, kita mau main jawab cepat. Rapid question gitu ya kan. Ini dikit aja sih. Cepat-cepat aja ya. Nih, yang pertama, cepat aja ya. Nanti ada Kak Yola sama Kak Alberta ganti-gantian aja. Tentang shift pagi atau shift malam? Ya, Pagi. malam. Oke. Bikin laporan atau bikin proposal acara? Proposal. Proposal acara. Oke. Pasien galak atau pasien killer? Pasien galak. Salsa favoritnya teman-teman apa saat klinik? KD. Keperawatan dasar. Iya. Sama nih. Sama. Oke. Kalau bukan keperawatan aku bakal jadi apa? Bakal jadi apa ya? Jadi guru mungkin. Oh, Kak Alberta? Jadi pengunya jadi perawat aja. Udah keperawatan sampai mati. Oke, keren banget. Oke, Kakak, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Ini tadi juga udah bahas tentang shift pagi atau shift malam. Mungkin aku kulik dikit nih. Mengapa milih shift pagi? Mengapa milih shift malam? Kebalik ya? Oh, yang balik. Kenapa? Kalau shift pagi itu yang tadi saya sudah bilang, jadi kita bisa lebih banyak manajemen waktu karena kalau pagi kan nanti siangnya itu masih bisa untuk istirahat, sedangkan kalau malam nanti sudah harus tidur, malas mengerjakan tugas, askep. Jadi lebih baik kalau shift pagi kita pulang, siang istirahat sebentar, malam bisa mengerjakan askep, lalu besok dinas pagi lagi. Oh, oke. Dari Kak Alberta. Kalau dari Kak Yola? Kalau aku milih shift malam karena ini cerita dari perawat-perawat yang ada di rumah sakit ya. Oke. Kalau shift malam itu lebih santai. Jadi kan pasiennya waktunya tidur ya itu. Kita pemberian obat aja gitu. Santai ya? Iya. Oke. Ini bikin laporan atau bikin proposal acara? Oh, kenapa milih bikin proposal acara daripada mengerjakan tugas? Karena kalau mengerjakan tugas itu terlalu banyak revisi. Oh, revisinya ya Iya, kalau betul. dirimu.
Gila. Kalau LP itu kan udah jelas ya Kak ya. Kalau proposal kan kadang ada kadang enggak. Jadi lebih milih yang kadang ada kadang enggak aja. Oh gitu. Tadi pasien galak atau dosen killer? Kenapa pasien galak? Aku sih takut banget ada pasien. Kenapa pasien galak? Kalau pasien galaksi kita masih bisa kasih pengertian ke pasien dan hanya sekali terjadi karena kan nanti belum tentu kita ketemu lagi sama pasien. Okay. Tetapi kalau sama dosen killer kita kan setiap hari harus ketemu. Jadi rasanya aduh kok ketemu lagi gitu. Oh tapi ada dosen killer di sini? Nggak ada. Dosen asik semua. Oke, makanya nyari yang ada pasien galak gitu ya? Iya. Oh, baiklah. Saksi favorit KD. Kenapa KD? Karena yang dilewatin baru KD. Oh iya. Belum berkesan ya. Oke. Cuma kalau praktek sebentar lagi kita mau praktek ada perawatan anak, perawatan jiwa, maternitas. Nah mungkin itu juga akan Siapa tahu ganti adrenalin. favorit Kak Oke. Stase. Besok kita update lagi. Oke deh. Tadi kalau bukan keperawatan, Yola jadi guru. Hampir lah tetap perawat dari awal sampai akhir. Keren sekali memang dari awal. Betul, jiwa saya sangat jiwa melayani. Wah, tapi teman-teman berjiwa pelayanan semua ya, ini guru juga. Iya, melayani juga. semua. Keren, aku aplaus banget. Makanya teman-teman kita jadi contoh keren ya kakak-kakak Diploma 3 keperawatan ini udah aktif dan keren dalam belajar, dalam teori. Teman-teman ini juga berjiwa pelayanan, waduh keren banget. Dan dia aktif juga, mereka aktif juga sebagai mahasiswa, himpunan mahasiswa Diploma 3. Wah ini keren banget, bisa dicontoh. Kalau misalnya teman-teman mau tanya tips dan trik membagi waktu, mereka juaranya. Keren banget. Kita beri tepuk tangan dulu nih teman-teman di sini, keren banget. Terima kasih buat sharing-sharingnya ya teman-teman. Sama-sama. Sebelum kita menutup podcast pada kali ini, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement buat sobat-sobat kreatif di sini? Jangan lupa daftar Psikis Panterapi khususnya program Diploma 3 karena keren. Ditunggu Banyak di sini. pengalamannya dan jangan takut untuk masa depan. Wih, keren banget. Oke, Kak Yola, Kak Alvira, terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kita lanjut ke acara masing-masing. Oke. Nah, begitu teman-teman obrolan santai kita bersama dua kakak keren Himaper D3 Keperawatan Psikis Panterapi Yogyakarta. Bagi teman-teman yang pengen kita bahas apa di Obras, boleh komen-komen di bawah ya. Kalau gitu sampai jumpa di Obras, obrolan santai Psikis Panterapi Yogyakarta yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Tetap kreatif dan inspiratif. Bye.